Yo, what's up, Lin Squad? Kembali lagi di channel Rudy Wepa. Di video Draw Story kali ini, aku akan bercerita tentang monster mengerikan yang bentuknya seperti mobil bus. Makhluk ini dikenal dengan nama monster bus pemakan manusia. Tapi sebelum aku lanjutkan videonya, buat kalian yang belum subscribe di channel ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Nah, kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. Monster bus merupakan makhluk pemangsa manusia yang memiliki bentuk seperti mobil bus biasa. Bahkan makhluk ini bisa berjalan dan bisa mengantar penumpang seperti bus pada umumnya. Namun tentu saja penumpang bus ini nantinya akan dimakan ketika masuk ke dalam bus tersebut dan korbannya tidak akan bisa keluar lagi. Monster bus ini digambarkan dengan bentuk yang mirip seperti karakter kartun bus yang ada di kartun Tayo The Little Bus, sehingga tidak sedikit juga yang menamai monster ini dengan nama monster Tayo pemakan manusia. Kalau dilihat sekilas, bus ini memang tampak biasa-biasa saja. Namun saat dia berubah ke wujud aslinya, maka di bagian depan mobil tersebut akan muncul dua bola mata besar dan akan muncul juga sebuah mulut yang sangat besar dengan gigi runcing seperti monster. Monster bus ini biasanya memangsa korbannya dengan menyamar menjadi bus biasa, atau bisa juga dia langsung memakan orang yang sedang menyeberang jalan menggunakan mulut besarnya itu. Di video ini saya akan membahas dua cara yang dilakukan oleh monster bus ini untuk memangsa manusia. Untuk cara yang pertama, monster bus ini biasanya berburu manusia dengan cara menyamar menjadi bus umum yang sedang beroperasi. Karena jika dia menggunakan wujud aslinya, maka orang-orang akan berlari saat melihat wujud yang sangat menyeramkan tersebut. Sehingga monster bus ini harus berkamuflase atau menyamar menjadi bus umum dengan bentuk yang sangat mirip seperti aslinya. Mulai dari kursi, jendela, dan isi di dalamnya pun semuanya tampak begitu nyata. Bahkan suara klakson dan lampunya pun juga sama persis seperti mobil bus sungguhan. Sehingga siapapun tidak akan menyadari sama sekali bahwa itu adalah monster bus yang sedang menyamar, karena bentuknya yang benar-benar mirip dan tidak bisa dibedakan sama sekali dengan mobil bus biasa. Dan uniknya lagi, di dalam bus ini juga terdapat supir yang mengendalikannya supaya lebih terlihat nyata sebagai bus sungguhan. Padahal supir itu hanyalah gumpalan daging dari monster tersebut yang dibuat menyerupai seorang manusia. Setelah menyamar menjadi bus biasa, maka monster ini akan berjalan menuju stasiun untuk berpura-pura sebagai bus umum yang akan mengantar para penumpang. Cerita tentang monster bus ini pertama kali muncul di internet pada bulan Maret tahun 2017. Jadi ceritanya pada saat itu ada seorang remaja laki-laki bernama Shota. Remaja itu berusia 16 tahun dan dia masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Karena jarak sekolahnya dengan rumahnya lumayan jauh, Shota biasanya pergi ke sekolah menggunakan bus umum. Begitu juga ketika Shota pulang sekolah. Sehingga hampir setiap hari Shota selalu menggunakan bus umum. Nah, pada suatu hari karena ada ekstrakurikuler di sekolahnya, maka Shota terpaksa pulang lebih lama dari biasanya. Dan karena hari sudah mulai gelap, Shota kesulitan untuk mencari bus umum untuk pulang ke rumah. Jika tidak cepat menemukan bus, maka Shota akan pulang kemalaman. Singkat
cerita setelah menunggu lumayan lama di halte bus, akhirnya ada sebuah bus umum yang melintas. Sebenarnya Shota tidak pernah melihat bus itu sebelumnya. Namun karena tidak ada pilihan lain, Shota pun tanpa pikir panjang segera menaiki bus itu. Dan dia minta diantarkan ke rumahnya, yang mana jarak antara rumah dan sekolahnya sekitar 30 km dan membutuhkan waktu sekitar 30 menit perjalanan. Saat memasuki bus tersebut, Shota tidak merasa curiga sedikit pun, karena memang seluruh bagian bus itu tampak biasa-biasa saja seperti bus pada umumnya. Bahkan terlihat ada beberapa penumpang juga di sana selain dirinya. Setelah masuk ke dalam bus itu, Shota kemudian memberitahu alamat rumahnya kepada supir bus tersebut. Namun anehnya supir bus itu tidak berbicara sepatah kata pun. Dia hanya mengangguk untuk merespon semua perkataan dari Shota. Dan bahkan supir itu tidak menoleh sedikit pun ke arah Shota. Di dalam bus itu Shota merasakan suasana yang sangat aneh dan tercium juga aroma yang tidak sedap saat bus itu mulai berjalan. Karena merasa sedikit aneh, Shota pun terus memperhatikan semua orang yang ada di sekelilingnya. Dan entah mengapa semua penumpang di sana terlihat sangat aneh. Bahkan penumpang yang ada di depannya Shota memiliki ekspresi yang sama. Mereka semua terlihat pucat dengan ekspresi yang datar seperti bukan manusia. Bahkan para penumpang itu tidak ada yang berbicara satu sama lain, dan mereka terlihat tidak melakukan apapun. Mereka hanya diam saja dan menatap kosong ke arah depan. Beberapa kali Shota mencoba untuk menyapa penumpang yang duduk di depannya itu. Namun anehnya penumpang itu hanya mengangguk saja dan tidak menoleh sedikit pun ke arahnya. Shota pun semakin ketakutan dan dia bisa berharap bisa sampai ke rumah secepatnya. Awalnya Shota memang berusaha untuk terus berpikir positif. Namun semakin lama pikiran Shota mulai tidak karuan. Dia semakin merasa takut dan semakin merasa ada hal yang aneh dengan bus yang dinaikinya itu. Karena sudah tidak tahan lagi, Shota kemudian berdiri dari tempat duduknya itu. Dan kemudian Shota mendekati supir bus tersebut. Shota kemudian memegang pundak si supir dan mengatakan ingin diturunkan di sini saja. Namun lagi-lagi supir itu tidak menghiraukannya sama sekali dan dia hanya mengangguk saja. Shota yang sudah ketakutan pun mencoba untuk berlari ke arah pintu keluar. Namun anehnya tangan Shota yang memegang pundak supir itu menjadi tidak dapat dilepaskan. Tangannya terasa menempel dengan pundak supir tersebut. Shota kemudian berteriak meminta pertolongan dan seketika itu terjadi hal yang sangat mengerikan. Tiba-tiba supir bus itu berubah menjadi gumpalan daging berwarna merah yang terlihat sangat berlendir. Tidak hanya itu saja, bahkan seluruh bagian dalam dari bus tersebut semuanya berubah menjadi gumpalan daging berwarna merah. Dan gumpalan daging berwarna merah itu ternyata bisa bergerak juga seperti makhluk hidup. Shota pun lalu berteriak kesakitan karena seluruh tubuhnya terasa seperti terbakar dan meleleh. Ternyata Shota dari awal sudah berada di dalam perut monster bus yang menyamar menjadi bus biasa. Dan dari situ Shota pun mulai menyadari bahwa dia sedang dimakan oleh monster bus tersebut. Setelah kejadian itu, Shota pun dikabarkan menghilang tanpa jejak.
dan Shota tidak pernah ditemukan lagi hingga saat ini. Kedua orang tuanya sudah melaporkan kejadian itu kepada pihak polisi. Namun para polisi masih belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada Shota dan kemana dia pergi. Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, pihak polisi pun beranggapan bahwa Shota telah dimakan oleh monster bus. Bukan tanpa alasan polisi berkata seperti itu. Jadi memang pada saat itu banyak laporan tentang para warga yang juga menghilang ketika menaiki sebuah bus misterius. Dan dari rekaman CCTV di pinggir jalan, pihak polisi beberapa kali melihat penampakan dari monster bus tersebut. Kalau dilihat secara sekilas, monster tersebut terlihat seperti mobil bus biasa. Namun jika dilihat dari arah depan, maka akan terlihat jelas bahwa itu adalah monster yang wujudnya menyerupai sebuah bus. Monster ini memiliki dua mata besar dan memiliki mulut yang sangat lebar. Dan monster bus ini terlihat seperti mobil bus Tayo yang ada di film Tayo The Little Bus, karena warnanya yang sama-sama berwarna biru. Yang mana bus di dalam kartun itu adalah makhluk hidup yang memiliki mata dan juga mulut seperti monster bus. Namun bedanya monster bus ini tidak terlihat lucu ataupun imut seperti yang ada di kartun Bus Tayo. Yang mana monster bus ini terlihat sangat menyeramkan dan pastinya sangat berbahaya bagi manusia. Dari informasi yang didapatkan oleh para polisi, diketahui monster bus ini sudah memakan lebih dari 200 orang. Monster bus ini tidak pandang bulu dalam mencari mangsa. Dia bisa memakan anak-anak, remaja, ataupun orang dewasa. Biasanya monster ini akan beraksi saat sore hari dan juga saat malam hari. Dia akan mencari penumpang di pinggir jalan, terutama di tempat-tempat yang sepi. Dan tidak jarang juga monster ini pergi ke stasiun bus untuk mencari penumpang dalam jumlah yang banyak. Namun tentu saja ketika mencari mangsa, monster bus ini akan menyamar atau berkamuflase terlebih dahulu. Karena jika para penumpang melihat wujud monster bus yang sebenarnya, pasti mereka akan kabur dan tidak akan menaiki bus tersebut. Sedangkan ketika siang hari, monster bus ini akan bersembunyi di sebuah jalan terowongan yang sudah tidak digunakan lagi. Dan sepertinya monster bus ini tinggal di dalam terowongan tersebut. Jadi karena suatu alasan, terowongan itu tidak boleh dilalui lagi oleh siapapun. Dan sampai sekarang tidak ada yang berani masuk ke dalam terowongan tersebut karena terdapat banyak mitos yang beredar. Salah satunya adalah mitos monster bus yang katanya tinggal di dalam sana. Selain menjebak mangsanya dengan cara berkamuflase atau menyamar, ada satu cara lagi yang sering digunakan oleh monster bus ketika dia ingin memangsa manusia, yaitu dengan cara langsung melahap mangsanya menggunakan mulutnya yang sangat besar. Jadi ketika malam hari, monster bus cenderung mencari mangsa dengan cara ini. Dia akan memantau orang yang sedang berjalan di pinggir jalan, dan ketika tidak ada orang lain di sana, maka monster bus ini akan langsung beraksi melahap orang itu hidup-hidup. Cara ini adalah cara paling mudah yang bisa dia lakukan ketika mencari mangsa pada malam hari, terutama ketika di daerah jalan yang sepi dan sangat gelap. Karena tidak menyadari kedatangan dari monster bus ini, maka korbannya tidak sempat untuk melarikan diri. Dan jika korbannya menyadari sekalipun, monster bus masih tetap bisa mengejar korbannya tersebut. Dan kemudian
monster bus akan menangkapnya menggunakan lidahnya yang sangat panjang. Dan pastinya orang itu tidak akan bisa melarikan diri dan akan menjadi makan malamnya. Sampai saat ini sudah ada 3 monster berwujud kendaraan yang pernah saya bahas. Yang pertama yaitu Train Eater, kemudian ada monster taksi, dan sekarang ada monster bus. Kalian bisa tulis di kolom komentar monster mana yang paling menyeramkan dari ketiga monster berwujud kendaraan tersebut. Nah, itulah tadi cerita tentang monster bus, makhluk mengerikan yang berbentuk seperti mobil bus yang sering memangsa para manusia. Dikatakan monster ini masih sering muncul dan memangsa banyak manusia, terutama di negara Jepang. Jadi berhati-hatilah jika kalian melihat mobil bus misterius seperti yang saya ceritakan tadi, karena bisa saja itu bukanlah bus biasa, melainkan monster yang sedang menyamar. Sampai saat ini masih belum diketahui ada berapa banyak jumlah dari monster bus tersebut, karena dari beberapa bukti yang ada terlihat ada lebih dari 1 monster yang serupa. Dan karena masih minim informasi tentang monster bus ini, jadi masih belum diketahui dari mana asalnya dan mengapa dia terus memakan para manusia. Namun seperti biasa, percaya atau tidak itu tergantung pada diri kalian masing-masing, karena video ini hanya bertujuan untuk hiburan semata dan untuk menambah wawasan kita semua tentang cerita-cerita menyeramkan yang ada di seluruh dunia. Anyway guys, kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus support channel ini. Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya, kalian bisa aja tulis di kolom komentar. And yeah, thanks for watching guys. Till next time and stay cool. Bye bye.